Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan membahas tentang sebuah analisis dataset iris dengan algoritma Supervised Learning, SFM, dan KNN. Dengan saya sendiri sebagai pembicara, Muhammad Sigit Prigiantara, dengan NIM 22538141012. Oke, kita masuk ke dataset iris. Nah, dataset ini terkenal yang terdiri dari 150 sampel bunga dari tiga spesies, yaitu Iris setosa, Iris versicolor, dan Iris virginica. Nah, setiap sampel itu memiliki empat fitur, panjang dan lebar kelopak, dan panjang lebar mahkota. Nah, dua algoritma yang akan diuji itu SFM dan KNN. Tujuannya ini untuk menerapkan algoritma SFM dan KNN untuk mengklasifikasikan dataset iris serta memprediksi kelas bunga untuk dataset baru. Oke, kita masuk ke datasetnya. Langkah-langkahnya dari dataset yang dapatkan melalui link berikut. Nah, ini linknya. Dataset ini memiliki 150 sampel yang telah dilabeli. Nah, ini masing-masingnya itu 50 sampel dari dari setiap spesies. Oke, kita masuk ke programnya ini, teman-teman. Nah, ini inti programnya adalah mengimpor dataset iris, membagi data untuk pelatihan dan pengujian, terus eh, mengimplementasikan algoritma SFM dan nanti ada program KNN juga, ya intinya sama. Terus mengevaluasi hasil menggunakan metrik seperti precision, recall, dan F1 score. Oke, FSM sendiri itu adalah algoritma supervised learning yang bekerja dengan menemukan hyperplan terbaik untuk memisahkan data ke dalam kelasnya. Model ini cocok untuk dataset dengan dimensi yang tinggi, teman-teman. Jadi, untuk hasilnya di sini, teman-teman bisa dilihat conversion matrixnya menunjukkan hasil di mana iris setosanya itu semuanya diprediksi dengan benar tanpa ada kesalahan. Nah, ini teman-teman bisa dilihat 13. Nah, terus iris versi colornya itu ada 15 dan diprediksi benar, tapi ada satu dataset yang diaplikasikan sebagai iris virginica. Ini teman-teman di bawah. Nah, terus kita masuk ke iris virginicanya ini ada 9 dataset berhasil diprediksi dengan benar. Oke. Eh, untuk classification reportnya di sini teman-teman dapat dilihat untuk akurasinya 0,97. Nah, presisinya itu iris setosa dan iris versicolor mencapai 1, tetapi iris virginica sedikit lebih rendah yaitu 0,9. 0,9. Terus untuk rekalnya semua untuk rekalnya itu semuanya itu bagus, cukup baik dengan nilai tertinggi yaitu 1, teman-teman. Terus ada versicolornya yang cuma 0,94. Terus F1-nya juga 1. Tapi fisikalnya juga 0,97. Meski ada sedikit kesalahan dan beginikannya ya 0,95. Oke, ini programnya. Untuk hasil dari program ini kita sudah masuk ke KNN. Nah, ini hasil dari program KNN. Nah, bisa dilihat teman-teman, conversion matrix untuk model KNN ini menunjukkan bahwa semua data berhasil diprediksi dengan sempurna. Tidak ada kesalahan klasifikasi antara iris setosa, iris versicolor, atau iris virginica. Yang berarti setiap data ini diurut ke kelas yang benar. Nah, dapat dilihat teman-teman, di sini tidak ada kesalahan pada iris setosa maupun iris versicolor dan iris virginica. Oke, kita masuk ke klasifikasi report. Dapat dilihat teman-teman, presisi recall F1
mencapai mencapai satu semua di sini teman-teman untuk setiap kelasnya. Nah, ini berarti model kelas sangat efektif dan menghasilkan mengklasifikasi mengklasifikasikan ketiga jenis bunga ini dengan sangat baik. KNN itu apa sih sebenarnya teman-teman? Nah, KNN itu adalah algoritma supervised yang berbasis tetangga terdekat. Nah, algoritma ini menghitung jarak antara sampel untuk menentukan kelasnya. Nah, berarti model ini sangat akurat pada dataset iris karena semua mencapai satu sempurna tanpa ada kesalahan. Oke, kita masuk ke perbandingan antara KNN dan SFM. Di sini dapat dilihat teman-teman KNN-nya 100% dan akurasi dari SFM-nya 97,37%. Untuk sisanya 1%, tapi untuk KNN semuanya 1%, tetapi di SFM ada 0,9, 0,9 pada precision dan recall. Oke, untuk akurasi itu apa sih? Nah, akurasi itu untuk mengukur sejauh mana model dapat mengklasifikasikan data dengan benar. Nah, presisi itu sendiri mengukur akuratan model dengan mengklasifikasikan setiap kelas. Mereka untuk mengukur kemampuan model untuk menentukan semua kasus positif dari setiap kelas. Nah, ini menunjukkan bahwa perbandingan antara KNN dan SFM ini di mana KNN memiliki performa yang lebih baik dari dalam hal akurasi. Tapi SFM ini memberikan hasil yang baik juga, tapi dengan akurasi yang 97,37%. Oke, kesimpulannya teman-teman. Kesimpulannya di sini, eh, pada kasus ini pilihan algoritma tetap tergantung pada karakteristik dataset, dan kebutuhan aplikasi. Pada dataset iris, KNN memberikan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan SFM yang hanya 97,37%. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa KNN lebih efektif pada dataset kecil karena bekerja berdasarkan tetangga terdekat. Sementara SFM sendiri lebih stabil pada dataset lebih besar dan kompleks dengan dimensi tinggi. Pemilihan algoritma itu bergantung pada kebutuhan dan karakteristik masing-masing. Nah, kelebihan KNN itu mempunyai kemampuannya itu sederhana namun efektif untuk dataset kecil. Namun kelemahannya itu adalah sensitif terhadap data yang noise. Sementara itu SFM unggul dalam menangani dataset dengan dimensi tinggi tetapi membutuhkan tuning parameter yang lebih kompleks. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya dan mungkin cukup sekian dari video ini. Sekian dari saya, mungkin ada salah salah kata atau semacamnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.